Nah, beberapa orang berpikir bahwa jadi YouTuber di tahun 2025 itu masih gampang teman-teman. Kita tinggal upload video, tinggal upload konten, lalu nyari subscriber, nyari jam tayang, dan dapatkan cuan. Nggak sesimpel itu. Faktanya banyak sekali subscriber baru yang memilih mundur atau menyerah di jalan ketika mereka membangun sebuah channel, terutama di tahun ini ya, tahun 2025. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa yang akan saya ungkapkan di sini adalah suatu bentuk penyemangat agar kualitas channel atau konten kalian lebih baik, bukan sebagai pematah semangat kalian untuk berkarir, bukan berkarir ya, apa ya? Untuk memilih jalan menjadi YouTuber dan menghasilkan uang di platform YouTube, teman-teman. Jadi, apa yang saya sampaikan di video ini adalah penyemangat agar kualitas channel kalian lebih baik dibandingkan dengan channel-channel yang lain, atau paling tidak kalian bisa mengikuti arus perkembangan para konten kreator yang ada di YouTube, teman-teman. Untuk para YouTuber baru di tahun 2005 atau bagi kalian yang baru pengen join menjadi YouTuber atau menjadi konten kreator YouTube di tahun ini, kalian harus menyesuaikan diri dengan arus yang ada di platform YouTube, teman-teman. Dan tentu saja kalian harus bekerja keras dalam mencapai hal ini, teman-teman. Karena apa? Karena YouTube nggak seperti yang dulu, teman-teman. Dulu RPM YouTube itu masih tinggi, teman-teman. Iklan yang keluar adalah iklan-iklan yang berasal dari luar negeri. Sekarang banyak sekali iklan berseliweran, terutama iklan-iklan yang memang berasal dari lokal ya teman-teman, yang memang RPM-nya cukup rendah. RPM itu jadi per 1000 tayangan kita dibayar berapa gitu ya. Nah, di RPM Indonesia sendiri memang lebih rendah, teman-teman. Per 1000 tayangan bisa paling rendah 10.000 atau 15.000, teman-teman. Jadi nggak seperti dulu, kalian harus memang bekerja keras dalam mencari tayangan yang banyak di YouTube, teman-teman. RPM-nya cukup rendah. Jadi kalau kalian pengen mengakali hal ini, gunakanlah konten-konten yang bisa mencari penonton dari luar negeri. Tentunya konten kalian harus berasal dari luar negeri, teman-teman. Itu salah satu yang membuat kita harus bekerja keras dalam membuat konten yang bisa dikatakan berkualitas dan mahal, mendapatkan RPM yang tinggi, karena iklan yang keluar nanti adalah iklan yang benar-benar memiliki RPM yang tinggi. Lalu fakta keduanya adalah banyak sekali migrasi artis selebgram di mana mereka sudah punya follower, sudah punya banyak fans, kemudian mereka migrasi ke platform YouTube, di mana mereka membawa fans mereka, membawa follower mereka, sehingga menciptakan dunia baru di platform YouTube, di mana mereka memiliki fans yang sudah tinggi, follower yang sudah tinggi. Nanti hasilnya akan ke upgrade menjadi subscriber mereka ya tentunya, di mana mereka juga memiliki kualitas konten yang bagus, teman-teman, karena mereka dari awal sudah ada modalnya, modal dari artis keartisan mereka, selebgram mereka, endorse dan sebagainya. Kemudian mereka berpindah ke YouTube dengan kualitas konten yang sudah baik, kamera mereka baik, studio mereka sudah mempunyai lighting, sudah punya studio, sudah mempunyai subscriber. Jadi sekalipun hanya upload satu, fansnya nanti juga langsung masuk ke channel mereka dan menghasilkan subscriber yang luar biasa, teman-teman. Itulah kenapa persaingan di dunia YouTube itu cukup ketat, karena kita harus bersaing dengan migrasi para artis dan selebgram yang tadinya belum ke YouTube kemudian mengarah ke YouTube, dan mereka memiliki kualitas konten-konten yang bagus, ada studionya, ada lightingnya dan sebagainya, teman-teman, sehingga menciptakan tren-tren baru. Tren-tren baru ini bisa berupa podcast, dan yang paling terbaru adalah streaming, teman-teman. Jadi kalau kita nggak mengikuti arusnya mereka, atau paling nggak kita bisa membuat kualitas konten yang nggak kalah menarik dengan gaya konten mereka, kita pasti nggak bakal ketinggalan dengan arus yang ada di YouTube, teman-teman.
Jadi bagi kalian yang sekarang masih cuman re-upload, remix pun kadang-kadang remix yang biasa ya. Remix yang bagus kan dimana video kalian melakukan dominasi terhadap video yang kalian remix. Kalau remix kalian biasa, kemudian kalian masih re-upload, kalian masih menggunakan bantuan AI, dimana konten kalian yang kalian ciptakan itu bisa berjumlah banyak dalam waktu singkat, kalian upload terus, tetapi di dalamnya tidak ada kualitas, hanya konten re-upload, hanya konten AI, dan hanya konten remix dan sebagainya teman-teman, ataupun konten yang meniru konten orang lain, itu pasti akan memiliki kualitas yang biasa saja walaupun itu original. Nah, kalian harus bekerja keras dalam memilih tema yang sesuai dengan diri kalian teman-teman, agar bisa bersaing dengan arus yang sudah ada di platform YouTube. Dan lagi saya pesan, kalau kalian memang pengen memiliki penghasilan di YouTube, jangan jadikan YouTube sebagai ladang utama penghasilan kalian. Kasihan keluarga kalian ketika kalian berjanji nanti saya dapat uang dari YouTube. Tunggu saja, itu adalah suatu hal yang gak pasti teman-teman. Saya sarankan kalian tetap bekerja, mencari pekerjaan, kemudian YouTube hanya sampingan. Jadi di dunia nyata dan di dunia maya kalian itu menjalankan dua peran. Peran sebagai pekerja atau kepala rumah tangga yang memberikan nafkah terhadap keluarga kalian. Di dunia maya kalian juga menjalankan peran kalian sebagai orang yang menghasilkan dari YouTube. Karena kalian harus memilih mana yang terbaik, saya sarankan kalian tetap bekerja, kemudian harus menjadikan YouTube ini sebagai ladang sampingan kalian. Kalau kalian hanya YouTuber yang biasa aja ya teman-teman, dalam artian kalian tidak memiliki support yang banyak dalam bentuk kamera, lighting, studio dan sebagainya, kalian nggak maksimal melakukan sebuah konten. Jadi saya sarankan kalian tetap mencari pekerjaan di dunia nyata, kecuali kalian memang sudah disupport dengan beberapa peralatan yang sudah bisa mensupport kalian secara full, secara penuh dalam membuat konten. Kalian bisa pusatkan konsentrasi kalian dalam membuat konten di YouTube teman-teman. Tentu saja ketika kalian memiliki peralatan yang bagus, studio yang bagus, kalian sudah didukung dengan finansial yang bagus teman-teman. Tapi ketika kalian tidak memiliki finansial yang bagus, saya sarankan kalian tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kalian dan jadikan YouTube sebagai ladang sampingan untuk mencari penghasilan. Fakta yang lainnya adalah YouTube ini sudah memiliki banyak pesaing, banyak platform sejenis yang saling bersaing, katakanlah TikTok dan Facebook dan Instagram teman-teman. Dimana Facebook sekarang lagi menjadi tren, yaitu Facebook Pro ya. Kalian pasti tahu mengenai Facebook Pro ya, pendapatannya sekarang lumayan tinggi teman-teman. Rate pendapatan video reelsnya itu lumayan tinggi teman-teman. Persaingannya lumayan ketat teman-teman. Jadi banyak sekali youtuber pemula yang memilih hengkang kemudian pindah ke Facebook Pro. Apa jadinya ketika ada kompetitor lain yang memiliki atau merayu kalian dengan penghasilan yang bagus? Tentu saja kalian bakal berpindah-pindah platform teman-teman. Kalian kalau bisa menjalankan semuanya nggak masalah, tapi saya yakin kalian pasti bakal kerepotan. Saat berpindah-pindah inilah penghasilan kalian itu menjadi nggak pasti teman-teman. Kalau kalian mengandalkan penghasilan yang seperti itu, maka saya yakin suatu saat ketika kalian nggak mendapatkan penghasilan sama sekali, kalian misalnya terkena ban atau ternyata platformnya tutup dan sebagainya, pasti kalian akan kesusahan teman-teman dan bakal menyesal kenapa dulu nggak bekerja kemudian menjadikan ladang yang ada di internet itu sebagai sampingan saja. Lalu pertimbangan berikutnya yang harus kalian pikirkan adalah YouTube itu adalah sebuah platform
yang memiliki kebijakan teman-teman. Jadi jangan harapkan kalian bisa abadi di sana. Ada kalanya kalian pasti akan terbentul atau mendapatkan kompetitor yang tinggi sehingga channel kalian mulai tidak mendapatkan views di YouTube teman-teman. Apalagi ketika kalian sudah melanggar kebijakan mereka teman-teman, dan akun kalian bisa dibekukan. Hal inilah yang menjadikan YouTube sebagai ladang yang nggak pasti dalam mencari uang, sehingga apapun yang terjadi tetap YouTube lah yang bakal memutuskan kalian lanjut apa enggak. Jadi saran saya, ketika kalian tidak maksimal dalam membuat konten, jangan jadikan YouTube sebagai ladang utama dalam mencari penghasilan teman-teman. Karena memang saya sempat mengandalkan AdSense dulu ya teman-teman. Dulu AdSense itu ada di website. Iklan yang keluar itu bukan iklan yang ada di video, tetapi iklannya nanti keluar di samping-samping menu website ya teman-teman. Di situ saya sudah mengandalkan pendapatan dari AdSense kurang lebih selama 4 tahun. Saya mengandalkan pendapatan utama saya dari situ teman-teman. Dan suatu hari akun saya dibekukan dan saya kebingungan waktu itu. Kalau akun dibekukan, maka saya dapat uang dari mana teman-teman? Pada saat itu saya belum bekerja, belum ada pemasukan yang lain, cuma dari AdSense. Setelah dibekukan 3 bulan itu saya merasa kebingungan. Semenjak itulah saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa apa yang saya lakukan di dunia maya hanya sampingan saja teman-teman. Walaupun hasilnya sebenarnya menggiurkan, tapi itu adalah letak ketidakpastian yang dimana kita nggak tahu kapan kita akan berhenti mendapatkan penghasilan dari situ teman-teman. Jadi saya menjalankan 2 peran, yaitu di dunia nyata dan di dunia maya. Saya sarankan kalau kalian cuman biasa saja, nggak fokus, nggak ada fasilitas support kalian dalam membuat konten, saya sarankan lakukan hal yang sama seperti saya. Lakukan 2 pekerjaan di dunia nyata dan di dunia maya teman-teman. Karena di dunia maya itu nggak pasti, kita cuman ikut platform nggak suka dengan apa yang kita lakukan, mereka punya kebijakan, mereka bisa menutup akun kita kapan saja. Dan walaupun kita banding, kita meminta kembali, kalaupun kita sudah salah, itu pasti tetap bakal dibekukan atau tidak diterima oleh mereka. Jadi bagi kalian yang sekarang pengen menjadi YouTuber di tahun 2025, lakukan saja. Tapi tetaplah mencari pekerjaan di dunia nyata teman-teman, dan tetaplah terus belajar dalam membuat konten dan membangun sebuah channel. Jangan kalian membangun channel yang biasa aja, karena memang arusnya sekarang sudah berbeda dengan yang dulu teman-teman. Seperti yang saya kemukakan ya, RPM-nya sudah rendah. Sekarang banyak sekali influencer yang masuk ke YouTube, banyak sekali artis yang masuk. Mereka memiliki model-model baru dengan kualitas konten yang jauh kualitas dari apa yang kita lakukan. Kalau kita kan biasa aja ya teman-teman, re-upload terus kita bikin konten seperti ini, nggak ada lighting, cuman ngomong di depan kamera. Nanti juga akan banyak sekali youtuber yang sejenis, yang biasa, yang meniru konten orang lain yang hasilnya maka akan biasa teman-teman. Tidak seperti dengan artis yang masuk ke YouTube memiliki fasilitas yang cukup dalam membuat sebuah konten. Jadi gitu ya teman-teman, ini bukanlah pematah semangat kalian, justru kalian harus tahu apa yang sedang terjadi di YouTube sekarang. Kalau kalian nggak ngikutin arus, kalau kalian nggak memperbaiki kualitas dari video atau konten kalian, kalian nanti yang bakal terhempas oleh arus tersebut teman-teman. Jadi mulai sekarang jadikan YouTube hanya sebagai sampingan. Saran saya, kalau kalian nggak maksimal dalam membuat konten, dalam arti biasa saja, seperti saya ini biasa aja teman-teman, ini hanya sebagai sampingan. Kalau kalian maksimal dan fokus, nggak apa-apa dijadikan ladang utama dalam mencari penghasilan di YouTube. Tapi ingat ya, YouTube itu punya peraturan, nggak ada sesuatu yang abadi teman-teman. Kalian juga harus bersiap ketika nanti kalian sudah berpenghasilan banyak dan
akun kalian ditutup, kalian harus tahu harus ngapain teman-teman. Jangan seperti saya yang dulu teman-teman, bingung mau ngapain, akhirnya nggak dapat penghasilan dan bingung menafkahi keluarga. Nah, akan lebih baik ketika kalian sudah antisipasi hal ini, sudah tahu nanti arusnya seperti apa, sehingga kalian itu ada persiapan yang matang dalam menjadi YouTuber di tahun 2025.